Kalau anjing bagaimana Ustaz? Hatta anjing sekalipun. Tidak semua barang yang dinajiskan oleh hukum itu menjadi barang yang hina. Toh ternyata dari barang yang najis itu mendatangkan pahala loh. Jangan pernah coba-coba melakukan satu perbuatan baik dengan wasilah perbuatan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman gue ketemu lagi di podcast gue. Seperti biasa kita akan ngulik mengupas hal-hal yang memang lagi viral atau sedang dibahas di banyak tempat. Kali ini saya kedatangan Ustadz Saleh Sofyan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Ustadz, ini ada yang kayaknya kalau diskusi yang kayak gini ya emang harus sama Ustadz langsung nih, karena hubungannya sama pembahasan halal dan haram. Iya Ustadz, ini yang lagi viral adalah adanya demi untuk adanya wisata halal gitu. Mereka berpikir bahwa yang namanya halal itu kan semuanya harus halal, termasuk lingkungannya. Nah, di situ ditemukan seekor anjing di Aceh nih, Ustaz. Iya. Di Aceh. Ditemukan seekor anjing dan anjing itu akhirnya ditangkap atau diamankan lah bahasanya sama Satpol PP di sana. Namun cara pengamanannya kayaknya kurang pas. Ada indikasi penyiksaan juga sehingga mengakibatkan anjing yang bernama Canon ini meninggal alias mati gitu Ustaz. Nah ini sementara kita dalam Islam kan nggak boleh menyiksa binatang apalagi dengan dasar apapun, betul nggak Ustaz? Nah ini yang pandangan Ustadz nih kaitan sama itu, apakah memang kita juga boleh nyakitin anjing gitu Ustaz? Karena itu anjing itu haram gitu loh Ustaz. Nah ini bahasanya yang agak halal haram itu harus sama Ustadz Soleh. Silakan Ustadz. Halal dengan saya, haram juga dengan saya. Kalau halom gitu, halom ada untungnya halom. Ya, bicara ini nih kita harus bicara dengan dua perspektif ya. Yang pertama perspektif hukum, yang kedua perspektif tentang tasawuf, kebeningan hati kan gitu. Islam itu kita ini akan dikatakan sempurna itu kan karena ada tiga hal. Yang pertama adalah iman, dua Islam, yang kedua ihsan. Okay. Iman itu adalah percaya terhadap Allah, terhadap Tuhan, terhadap Rasulullah SAW. Outputnya, ya gue takut deh kalau berbuat dosa. Itu outputnya. Gue mau menyembah Allah deh. Wah ternyata bla 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 tentang ketuhanan. Yang kedua Islam. Islam itu artinya setelah kita yakin adanya Allah dan Rasul, muncul yang namanya Islam. Nah, kalau kita sudah berislam, meyakini antara tentang Rasul, tentang Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa taala, muncul namanya syahadat. Outputnya kita mau melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Dalam bahasa kita namanya fikih. Nah, dari dua hal itulah ya muncul yang namanya ihsan. Ihsan itu artinya apa? Ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Hasan namanya ihsan. Okay. Berbuat baik. Kalau orang sudah berakidah, orang itu sudah puasa, zakat, macam-macam, muncul harusnya perbuatannya ihsan. Ihsan itu di dalamnya ada namanya akhlak. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya akhlak itu adalah satu kebiasaan habitual, satu naluri pada diri manusia untuk melakukan satu perbuatan baik tanpa harus diperintah sekalipun.
Itu namanya ihsan. Ya, secara spontan. Iya, dzok kedalaman hati. Makanya ada amanu wa amilus solihati. Manusia tuh nggak cukup iman, Mas. Harus ada namanya amilus solihat. Berbuat baik. Nah, kalau orang berbuat baik, ya sudah dengan siapa saja. Dengan binatang, dengan manusia, tanpa syarat. Kenapa engkau berbuat baik? Ya aku butuh berbuat baik. Kenapa engkau berbuat baik? Karena aku Islam. Kenapa berbuat? Karena aku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik sampai di situ. Nah, pertanyaannya adalah, kalau anjing bagaimana Ustaz? Hatta anjing sekalipun. Kan begitu. Ketika diamankan Canon misalnya, ya kan mau diamankan, bukan mau disiksa. Kalau diamankan berarti pelihara nyawanya, jaga nyawanya, tempati tempat yang bagus, jangan sampai dia stres, kemudian dilakban, kemudian akhirnya dia tidak bernapas, itu mati. Itu namanya bukan ihsan. Kan dasar lakbannya itu karena air liur anjing haram, Ustaz. Nah, saya akan bicara tentang perspektif hukum secara fikihnya. Kan begitu kan? Kalau menurut Imam Mazhab Maliki, itu menganggap bahwa anjing itu adalah seperti binatang yang lainnya. Dia tidak memiliki najis di dalamnya, hatta liurnya, sampai badannya atau apa yang di dalamnya. Tetapi kemudian ketika ada bejana dijilat oleh anjing itu, nah maka perintah Rasulullah SAW untuk membuang airnya kemudian dibersihkan. Yang pertama dengan debu, yang salah satunya yang kemudian yang enamnya itu dengan air. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena ta'abbud, tunduknya kepada Rasulullah SAW, bukan karena faktor najisnya. Ini menurut mazhab Imam Maliki. Ya, Maliki. Yang kedua, mazhab Hanafi. Memang Hanafi mengatakan bahwa liur anjing dan apa yang di dalamnya anjing itu adalah najis, ya, harus dibasuh 7 kali dan salah satunya itu dengan debu. Kalau ada mazhab Syafi'i, kalau tadi mazhab Hanafi itu liurnya saja kan. Kemudian mazhab Syafi'i ya dan mazhab Hambali menilai anjing beserta dengan turunan-turunannya itu memang mengandung najis. Namanya najis mughalladah, najis yang besar, salah satunya dengan ya sama proses pembersihannya. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu memperdalam tentang hukum. Karena hukum itu adalah khosois yang Allah berikan. Tidak semua barang yang dinajiskan oleh hukum itu menjadi barang yang hina atau menjadi barang yang buruk. Kan begitu? Dan tidak semua barang yang kemudian dihalalkan oleh Allah sekonyong-konyong menjadi barang yang menjadi sesuatu yang soleh. Perspektif najis atau tidak najis itu ada pada hukum saja. Tapi bagaimana cara mensikapinya itu yang menurut saya harus penting. Mentang-mentang anjing itu najis kemudian kita benci, kan tidak. Hanya karena air liur itu najis menurut agama kemudian kita menjadi benci, kan tidak. Toh ternyata dari barang yang najis itu mendatangkan pahala loh. Oh, ada, Ustaz? Iya. Najis mendatangkan pahala ada? Iya, bisa. Kita terkena air liur najis. Iya. Anjing. Ya. Kemudian karena terkena air liur anjing itu, karena perspektif kita secara Syafi'i itu najis, maka kita lakukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama, bersuci dengan debu, dengan air. Pertanyaan saya itu, ketika kita melakukan ritual itu berpahala nggak? Ya berpahala kan? Berpahala. Karena semua ibadah kan berpahala. Seperti kita wudhu, kita kentut. Dengan kentut kemudian kita ambil air wudhu. Wudhu adalah bagian daripada ibadah. Lantaran kita kentut kemudian kita melakukan satu ibadah. Itu kan keren. Artinya tidak semua barang yang najis atau yang hadas itu menjadi buruk dalam perspektif kita. Ternyata itu semuanya juga mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan pahala karena kita melakukan ibadah setelah kita terkena barang tersebut. Tapi kan yang kalau anjing itu berarti kan yang diharamkan air liurnya, bukan makhluk anjingnya secara bukan anjingnya. Berarti kan secara keseluruhan itu makhluk ya, Ustaz. Makhluk yang makhluk ciptaan Tuhan juga. Betul. Gitu kan. Nah, tapi gini, Ustaz, tadi kan bicara tadi Ustaz ada yang namanya
bilang kalau itu adalah Islam, habis itu apa tadi Ustaz, apa yang di awal Pak, Islam, ihsan, atau Ustaz? Iman, Islam, ihsan. Nah, ketika iman dan Islam ini sudah ada, akan berwujud ihsan gitu kan. Betul. Terbentuklah hal-hal baik. Ya. Nah, pertanyaan saya, ada loh Ustaz yang udah punya iman dan Islam ya, tapi ujung-ujungnya dia malah nabrak anjing Ustaz, sampai anjingnya pincang-pincang itu Ustaz. Itu Ustaz loh Ustaz. Ya, yang nabrak itu Ustaz, dan dengan bangganya dia menyampaikan hal itu karena beranggapan bahwa anjing itu kafir. Anjing itu dikafir-kafirin Ustaz. Nah, pertanyaan saya Ustaz tahu lah siapa orangnya ya nanti. Nah, itu gimana tuh? Udah Islam, udah iman, tapi tetap tidak bisa melakukan ihsan itu Ustaz. Ya, saran saya lebih dalam belajar. Islam itu tidak hanya kemudian kita menyatakan Islam, kemudian Anda menyampaikan apa yang Anda tahu atas nama Islam. Islam itu perlu belajar, Mas. Apalagi mohon maaf semaaf-maafnya kalau masih mualaf misalnya. Belajar aja dulu lah. Belajar lebih dalam apa hukum memelihara anjing, apa hukum najisnya, bagaimana sikapnya. Dan yang kedua kan sekali saya sudah sering bilang, dakwah itu adalah membuat adem. Kalau di rumah kita marah, kemudian kalau pingin supaya adem marahnya ya ke masjid. Dengerin nasihat ustadz-ustadz supaya kita adem. Kalau di kantor pegel, ya jangan bikin pegel lagi di masjid dengan ceramah yang bikin telinga kita pegel. Masa harus ada anjing lewat gua tabrak, berarti ada problem tentang imannya. Ada problem tentang Islamnya. Ustadz aksesorinya bagus Ustadz, di atas panggung atau di meja dengan mic, itu aksesoris. Output dari ibadah itu sendiri adalah ihsan. Sebagai apa? Kalau orang itu ibadahnya baik, insya Allah dia akan akhlak juga baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Kalau kemudian ternyata akhlaknya buruk, ada problem. Ada problem tentang keimanan, ada problem tentang keislamannya. Anjing aja ditabrak sama dia, ada problem. Kalau dengan anjing saja dia galak seperti itu, apalagi dengan sesama manusia. Apakah kemudian anjing itu yang dianggap oleh kita najis dalam perspektif fikih, saya ulangi lagi, perspektif fikih, kemudian kita harus membunuhnya atau menabraknya? Kan tidak. Kenapa kemudian anjing itu taruhlah misalnya haram untuk dimakan? Karena anjing punya khosois tersendiri dibandingkan dengan ayam, dibandingkan dengan sapi. Sapi itu khosoisnya adalah dagingnya boleh dimakan. Sapi khosoisnya, kekhususannya dagingnya boleh dimakan. Kan begitu. Diambil susunya, misalnya diambil telurnya. Anjing punya khosois. Apa khosoisnya? Dia dipakai untuk berburu, dia pakai untuk menjaga binatang, untuk menjaga kebun. Maka Allah turunkan kekhususan pada anjing itu apa? Dagingnya diharamkan, air liurnya menjadi najis, supaya orang nggak pada menyembelih anjing, nggak pada membunuh anjing lah. Kalau misalkan ternyata hukum anjing sama dengan ayam, wah, habis anjingnya langsung dibawa ke tomohon itu. Ya kan, rumah makan guguk. Yang jaga siapa? Jadi karena itu Ustadz ya, makanya itu dasar dari pikiran kita seperti itu Ustadz ya, bahwa memang semuanya udah diatur, bahwa kita boleh nggak suka, tapi bukan berarti kita seenaknya menabrak gitu, karena ada hukum-hukum Islam yang melarang itu kan, betul Ustadz ya. Kalau memang seperti itu Ustadz, ujung-ujungnya tuh sebenarnya kita itu umat Islam tuh boleh nggak sih piara anjing Ustadz? Itu loh. Karena banyak juga loh saya lihat orang-orang Islam piara anjing Ustadz. Kalau dari tadi Ustadz bilang anjing itu fungsinya adalah untuk menjaga. Betul. Menjaga, tapi air liurnya juga haram. Bingung saya jadinya Ustadz. Tiap hari berarti dia harus gosok pakai debu tuh yang punya anjing. Ya, hukum memelihara anjing untuk kita semua, ulama madhab Syafi'i atau ulama-ulama yang lain mengambil kesimpulan bahwa umat Islam, ya Muslim, itu haram untuk memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Oh, tanpa hajat tertentu, ya.
manusia atau umat muslim atau seseorang boleh memelihara anjing itu untuk sejumlah beberapa keperluan. Nah, di antara keperluannya itu ya tadi menjadi haris, menjadi penjaga kebun, ya, kemudian berburu, menjaga seseorang atau menjaga tempat aset dan seterusnya itu diperbolehkan. Tanpa itu, tanpa untuk penjagaan orang, tanpa penjagaan kebun, tanpa untuk penjagaan binatang, ya, atau untuk berburu, maka itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh dipelihara kayak model kita piara ayam, gitu. Piara apa? Kelinci. Kelinci, ya, karena biar bagaimanapun anjing itu punya naluri untuk menyerang. Naluri untuk memburu, naluri untuk mengejar itu tetap ada dengan binatang seperti itu. Jadi sekali lagi kita perlu ambil quote ya, bahwa tempatkan ciptaan Allah pada tempatnya. Karena di balik apa yang Allah tentukan itu pasti mengandung hikmah di dalamnya. Kalau kuda ya kita pakai untuk berkuda kan. Kalau ayam kita pakai untuk ambil telurnya disembelih. Binatang-binatang laut bisa kita ambil. Kalau anjing ya kita tempatkan di tempat yang layak, ya kan. Selama ini kadang kita ini miara anjing nggak apa-apa misalnya. Tahukah Anda bahwa kemudian suara anjing yang keras di malam hari itu memekakan telinga, kemudian tetangga terganggu. Kan begitu. Tahukah Anda bahwa ketika pagi hari ada anak kecil sedang digendong, kemudian ada anjing teriak, anak itu menjadi takut. Banyak sekali yang memang kita sering menabrak. Sebenarnya ini aturan Allah. Lakukan saja dengan tidak membenci anjing. Ya kan? Dengan tidak membenci anjing. Jangan pelihara anjing karena kalau hanya sekedar peliharaan saja. Kenapa? Ada gangguannya kok, mengganggu. Ada gangguannya. Karena khusus anjing itu memang untuk menjaga di kebun, di peternakan dan seterusnya. Kalau sekarang polisi, coba pertanyaan aja dah. Binatang apa yang bisa cerdas untuk bisa mengambil narkoba? Ya. Itu kan artinya benar-benar untuk haris. Anjing itu untuk mendeteksi ada narkoba enggak, ada pencuri enggak, ada perampok apa enggak. Dia daya endusnya kuat banget. Itu dipakai silakan. Kalau Anda kemudian menajiskan personality ya, menajiskan anjing itu secara makhluk, maka akan muncul kebencian. Sikapi anjing itu secara hukum najis pada liurnya atau badannya saja, tetapi tidak membenci anjing itu jauh lebih hebat. Terus kalau dari cerita-cerita itu zaman Rasulullah itu ada anjing nggak sih? Maksudnya sahabat-sahabat apa Rasulullah pernah ada nggak sih cerita tentang anjing gitu zaman Rasulullah? Soalnya saya nggak pernah dengar cerita tentang anjing zaman Rasulullah soalnya. Yang saya tahu tuh cerita itu Ustaz, anjingnya masuk surga. Ya, Ashabul Kahfi. Iya, itu benar ya Ustaz ya? Iya, itu Ashabul Kahfi itu ada. Zaman Rasulullah SAW itu anjing itu banyak digunakan untuk berburu. Banyak digunakan untuk menjaga kebun-kebun korma para sahabat-sahabat. Itu ada pada zaman Rasulullah. Bahkan pada zaman-zaman tabi'in itu banyak yang memiliki anjing dan berkeliaran di mana-mana. Nah, ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang wanita. Ya, wanita itu, mohon maaf, itu wanita malam. Tapi ternyata ihsannya itu muncul. Saat kemudian dia akan ambil air minum, kemudian ternyata anjing itu minta air minum, menjulurkan lidahnya pingin makan. Sang perempuan itu ambil sepatunya atau sendalnya atau bootnya, kemudian dia ambil itu air di sumur, kemudian diberikan kepada anjing itu. Sesaat kemudian dia berbuat ihsan berikan makan pada anjing itu, kemudian sang perempuan itu meninggal. Apa kata Allah? Jemput itu wanita yang hari ini mendapatkan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang masuk surga. Malaikat jemput ternyata heran, ya Rob, itu kan wanita malam, itu kan yang sering jual diri. Kata Allah, ihsannya mengalahkan apa yang pernah dia lakukan dari dosa-dosanya. Kan luar biasa. Iya. Ternyata sebenarnya itu iman Islam itu wasilah. Wasilah jembatan untuk menjadikan manusia itu menjadi baik.
innamal bu'ithtu liutammima makarimah akhlak. Allah utus Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ujung output dari manusia itu datang Islam, disuruh sholat, suruh puasa, suruh iman, itu wasilah. Outputnya adalah ihsan. Lah outputnya ihsan. Hasil ujungnya itu adalah ihsan. Berbuat baik. Rahmat. Nih. Adam yang billah Adam alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi ini. Nah, ketika dia menjadi khalifah, ya kan, diasih oleh Allah itu al-amr, perintah. Masa jabatannya namanya umur. Umur, ya kan? Umur. Ya. Masa jabatannya umur, ada yang umurnya 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau umur 60 tahun meninggal berarti masa jabatannya 60 tahun. Iya, jabatannya habis lah. Ya, jabatannya habis. Kan dengan umur gitu kan. Nah, tujuannya apa? Dikasih umur, dikasih jabatan supaya menjadi makmur. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahasa kita makmur itu artinya sejahtera. Artinya orang akan sukses di muka bumi ini kalau dia bisa mensejahterakan diri dan orang lain. Nyenengin dia orang lain. Dia ke RT, sekitar RT-nya sejahtera apa enggak? RW sekitar RW sejahtera enggak? Di keluarga sejahtera enggak? Kalau sejahtera berarti umurnya sesuai karena bisa memakmurkan selama dia memerintah menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, termasuk ya kayak kita, kayak dai-dai ini. Memakmurkan umat apa enggak? Jamaah apa enggak? Lah timbang anjing saja sudah ditabrak sama dia. Bagaimana orang lain? Pantes sekarang di penjara. Maaf. Maaf ya. Iya tuh Ustaz. Kalau kita lihat itu kan orang selalu punya dasar, punya dalih. Ya kayak yang kejadian kanan di Aceh itu dasarnya adalah bahwa itu tempat wisata halal. Padahal anjing itu diikat sama pemiliknya, nggak kemana-mana juga, nggak bisa lari juga, ya kan? Ya tapi tetap atas dalih itu. Sementara kita bingung juga fenomena wisata halal ini, halal dan halal ini bingung juga. Wisata halal itu maksudnya gimana? Kalau di luar negeri kan wisata halal karena susah cari makannya, cari makan susah, ini halal. Di Indonesia masjid ada, di semua wisata kayaknya masjid ada, makanan juga halal banyak gitu kan. Nah ini fenomenanya kayak gitu, Ustaz. Ada dalihnya katanya karena itu lingkungannya adalah itu wisata halal. Kalau yang Ustaz Ustadz itu yang nabrak anjing itu Ustadz. Mana ada Yahya itu gimana sih? Iya, Ustadz Yahya Waloni. Oh salah. Yahya itu. Yahya Waloni itu. Dia itu kan karena anggap anjing itu adalah kafir. Makanya dia tabrak gitu. Anjing itu kafir, anjing kafir. Nah, haram, najis. Mereka tuh punya dalih-dalih, punya dasar gitu Ustadz. Dasar-dasar itu kan juga bisa membuat umat jadi oh bener juga. Gimana Ustaz? Ayo. Kebaikan itu dzauq. Kebaikan itu rasa. Oke. Kalau kita berbuat buruk, tanyakan pada batin. Pasti dia tahu kalau itu perbuatan buruk. Kalau kemudian perkeras yang Anda rasakan itu ternyata tidak mampu mencegah keburukan itu, berarti memang ada tujuan yang lebih besar dari itu. Tadi wisata halal, bahasanya kan wisata halal, tetap aja jualannya wisata. Yang bikin dihasilkan adalah uang, ya kan? Tapi ya harusnya perlakukan dengan cara yang baik, yang bagus. Menabrak binatang sekalipun itu anjing, kalau tanyakan ke batinmu yang terlalu dalam, kasihan nggak? Sudah deh, taruhlah misalnya Mas Wawan, ya kan? Taruhlah maaf, nggak sholat, nggak puasa, jambret, nyolong. Saya mau tanya, nabrak binatang anjing, kasihan nggak? Ya kasihan, lihat kucing kita nggak tahu itu pincang kenapa aja, kasihan kok. Sudah. Artinya apa? Agan wa makhatara fi qalbi, dosa itu adalah sesuatu yang bergetar dalam dirimu. Ketika getaranmu itu ternyata hilang atau dihilangkan oleh Anda, pasti ada unsur dunia, ada unsur egoitas pribadi yang mengalahkan itu. Itu udah pasti. Dia cerita, gua tabrak nih, mati, emang dia kafir, ya kan?
ucapan-ucapan itu boleh jadi karena memang ada sesuatu yang sedang dijual. Kan orang itu kadang-kadang kalau wah gitu kan, wah keren, jagoan, hebat, oh amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah puja. iya, yes banget kan gitu. Tapi kalau tanya kalau bertanya hatimu, kalau nabrak aja ngapain pincang kau biarkan itu, kira-kira lu kasihan apa enggak? Kasihan kalau mau jujur. Itu yang harus kita klausulkan gitu kan. Manusia itu sebenarnya punya rasa. Nah, rasa itu semakin tinggi, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu apa? Manusia itu diciptakan oleh dua segi. Yang pertama potensi berbuat baik, yang kedua potensi berbuat buruk. Nah, kalau dia kemudian mendekat kepada Allah dengan ibadah, potensi perbuatan baik itu akan naik. Kalau dia banyak mendekati perbuatan buruk atau meninggalkan perbuatan baik, potensi berbuat buruknya itu akan naik. Akan naik. Nah, kalau orang itu rajin ngomongin orang, ya lama-lama menganggap ngomongin orang biasa. Kalau orang rajin mencaci, ya lama-lama mencaci itu biasa. Ya, kan begitu. Sekalipun dia ya mungkin dalam tanda kutip dianggap penyeru, ya pembela Islam, ya. Tetapi kalau kemudian ternyata nabrak aja masih problem, masih menganggap gue tinggalin tuh sampai pincang, ya Allah, ditolongin kakak. Ya jangan pernah coba-coba melakukan satu perbuatan baik dengan wasilah perbuatan yang buruk. Wisata halal itu baik, itu menyenangkan. Artinya kemana-mana nggak usah nanya halal apa haram kan gitu, karena halal semua, ya kan. Tetapi kemudian Anda akan pindahkan anjing dari satu tempat ke tempat yang lain, pindahkan dengan baik, pindahkan dengan bagus, ya. Rasulullah itu mengajarkan pada kita, kalau engkau mau menyembelih kambing, menyembelih binatang, maka satu sama lain binatang tidak boleh melihat. Tutup, pinggirin, ambil, sembelih. Iya. Ambil goloknya itu dengan diasah yang paling tajam. Diasah yang paling tajam. Tidurkan itu binatang sampai kemudian dia tenang. Anda gorok itu kambing atau sapi dengan cepat. Ya, coba. Agar tidak terlalu menyiksa. Gitu. Agar tidak menyiksa. Sakitnya apa kambing atau sapi ketika digorok itu kapan sih? Ketika Anda menunda-nunda. Tapi ketika langsung sudah tidak ada rasa sakit pada diri kambing atau sapi itu. Kalau toh kelojotan itu adalah efek daripada urat yang terputus. Dia sudah tidak punya rasa sakit lagi. Sampai segitunya kok agama Islam itu mengajarkan. Kalau kemudian dengan binatang kambing seperti itu, sapi seperti itu, dengan anjing pun seperti itu. Wisata halal lakukan dengan cara yang halal, minumnya pun dengan minum yang halal. Kopi gue. Minum dulu. Saya. Kemarin hitam ya kemarin ya. Kemarin hitam, ini gurih. Ini ada rasa-rasa apa namanya? Gurihnya lebih kuat. Ya. Ada kopi gurih gitu. Iya, kopi susu seger manja. Manja. Ini mandi jarang apa mana nih? Oke, jadi quote terakhir, Tat. Ya. Jadi kita sebenarnya kita menilai kepada binatang makhluk Tuhan ya, cipta Tuhan, ke semua binatang. Ya itu berarti kan kita harus berbuat baik ya. Karena tadi kalau saya lihat ceritanya Ustadz, seorang perempuan aja yang perempuan malam gitu ya, yang menjual diri aja karena hanya menolong anjing yang kehausan aja bisa seperti itu ceritanya seperti itu. Apalagi itu kan bukan berlaku untuk seekor anjing aja, tapi untuk semua binatang. Kau terakhir Ustadz untuk ke teman-teman teman gue, podcast gue ini, bisa nggak Ustadz menyampaikan wejangan untuk yang seperti ini Ustadz? Ya, ini jadi ibrah untuk kita semuanya, bahwa manusia itu perjalanan akhir dari perjalanan ibadah, ketika dia beriman kepada Allah, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan akhirnya adalah dia menjadi ihsan, menjadi orang yang baik di mata manusia,
baik di mata binatang, baik di mata semua makhluk di dunia ini, kemudian dia menjadi manfaat bagi orang lain, kemudian dia melakukan kebaikan, ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa sempurna ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sementara kemudian tetangga kita bermusuhan dengan kita. Jangan merasa sempurna dengan rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi ternyata kita masih berantem dengan saudara kita lantaran warisan. Kita masih tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Ihsan itu adalah menyembah Allah. Ihsan itu adalah percaya kepada Allah. Kemudian ihsan itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Anjing itu adalah binatang. Anjing itu adalah makhluk Allah. Allah ciptakan dengan khosois tertentu. Air liurnya boleh jadi dianggap ulama itu sebagai najis. Badannya dianggap oleh ulama itu tidak bisa dimakan karena haram. Karena itulah menjadi sebuah kekhususan pada binatang itu. Orang tidak mau menyembelih, orang tidak banyak kemudian untuk memakan daging anjing karena memang dia punya kelebihan-kelebihan yang hebat. Siapa yang setia dengan Ashabul Kahfi, dialah anjing. Siapa yang kemudian menemani para sahabat-sahabat Rasul ketika berburu, dia adalah anjing. Siapakah yang kemudian menjaga kebun dan menyelidiki narkoba, dialah anjing. Mereka punya kebaikan-kebaikan yang harus kita manfaatkan. Manfaatkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan anjing tanpa harus menganjingkan anjing. Menganjingkan anjing. Tanpa harus menganjingkan anjing. Karena manusia sering memburukan manusia dengan cara menyebut anjing. Anjing loh. Padahal anjing tidak berbuat apa-apa. Tidak buat salah ya. Boleh jadi kita kemudian nanti ditanya oleh malaikat ketika di kuburan, ya kan? Kenapa kamu nyalain anjing? Padahal anjing tidak berbuat salah. Yang berantem di jalan kamu dengan temanmu sesama manusia. Tapi kenapa anjing disebut-sebut? Anjing tidak redho. Di akhirat nanti boleh jadi anjing akan menuntut kita karena sering disalahkan oleh kita. Oke, luar biasa Ustaz. Saya kalau mau Ustaz Soleh jadi sering terkesima gitu. Oke Ustaz Soleh, terima kasih udah ngobrol-ngobrol soal anjing yang jadi perdebatan itu. Ternyata memang kita tinggal ambil pelajaran aja apa yang dijelaskan oleh Ustaz Soleh. Jadi kita juga jangan percaya juga ada omong-omong yang nggak jelas ya, menyakitin anjing itu boleh. Kita harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, karena yang namanya kebaikan itu dasarnya ada dalam hati, yang paling dalamnya Ustaz ya. Betul. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.